Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, kita kembali berjumpa pada acara Ngabuburit Pengawasan, di mana pada kali ini kita akan menyingkap jejak kerja pengawas ad hoc dalam pemilihan serentak tahun 2024. Kita sudah kedatangan narasumber pada sore hari ini, yaitu ada Bapak Slamet Mu'arif MM. Beliau adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Batang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Eta. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah masih sehat. Puasa, Pak? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya. Mau mukel malu Eta. Baik sahabat Bawaslu, di sini kita akan menyingkap jejak kinerja pengawas ad hoc ya. Jadi di sini pertama saya akan menanyakan kepada Bapak Mu'arif tentang keberadaan pengawas pemilu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan keberadaan pengawas pemilu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa buat semua sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada. Mbak Eta, untuk pemilu, ini kan saya yakin sahabat-sahabat sudah tahu apa itu pemilu dan sebagainya. Ya. Tapi lebih detail lagi bahwa menurut saya pemilu itu adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting, apalagi pemilu ini bisa sebagai titik perubahan atau titik perpindahan kekuasaan. Ini sangat penting, apalagi di Indonesia, di negara yang demokrasi. Ini hal sangat penting. Makanya ketika demokrasi ini atau pemilihan ini berjalan dengan baik, maka selama pemilihan periode itu akan berjalan dengan baik. Tapi ketika dalam pemilihan ini berjalan tidak baik, maka selama periode ini tidak baik. Karena imbasnya sangat panjang, tidak hanya pada saat pemilihan saja, tapi selama periode itu. Itu yang pertama. Makanya untuk dalam pemilihan maupun entah itu pemilu atau pilkada, ini memang benar-benar harus mendapat perhatian khusus. Dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, ini ada KPU sebagai penyelenggaranya, dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan edoknya ada di PPK atau tingkat kecamatan, ada di PPS di tingkat desa, dan ada KPPS di tingkat desa. Ini sebagai pengolahnya, sebagai teknisnya, atau yang menjalankannya. Terus untuk meyakinkan masyarakat, atau untuk memastikan bahwa pemilu itu berjalan dengan baik, maka diadakan adanya pengawas pemilu. Dari Badan Pengawas Pemilu di tingkat RI, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan edoknya ada di tingkat kecamatan atau Panwascam. Terus di tingkat desa itu ada PKD, dan tingkat TPS-nya ada PTPS. Ini kenapa harus diawasi? Kenapa harus ada pengawas? Ketika sebuah pemilu itu tidak diawasi, bagaimana untuk kita memastikan bahwa pemilu itu berjalan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturannya dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemilu itu bisa meyakinkan, masyarakat bisa yakin bahwa pemilu itu berjalan dengan baik. Pemilu itu berjalan sesuai dengan aturannya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik, baik itu terhadap prosesnya ataupun hasil pemilu itu. Karena ketika masyarakat itu tidak percaya pada prosesnya, maka dia tidak akan percaya dengan hasilnya. Itu. Terus ketika sudah ada penyelenggara teknisnya, yaitu di KPU dan ke bawahnya, ada pengawas pemilu dari Bawaslu RI sampai ke bawah sampai tingkat PTPS. Untuk mengawasi ini ada yang namanya DKPP. Ini untuk memastikan bahwa kedua Bawaslu maupun KPU itu bekerja dengan baik. Ini yang harus kita mengerti. Terus pada pemilihan kemarin di Kabupaten Batang ini ada beberapa hal yang rada unik ketika ya semuanya tidak hanya di Batang sebenarnya. Ada beberapa kendala-kendala dalam hal rekrutmen badan ad hoc.
Apa itu, Pak? Di antaranya semakin sedikitnya peminat. Peminat Iya, pendaftar atau peminat apa itu? peminat untuk menjadi penyelenggara pemilu maupun menjadi pengawas pemilu. Ini tidak semua desa ada peminatnya. Ini yang paling susah ini. Mungkin ada peminatnya, tapi tidak memenuhi persyaratannya. Karena kan kita untuk rekrutmen itu ada aturan-aturannya. Kalau bisa boso serinya ada pakem-pakemnya, ada aturannya. Bagaimana kita harus mendapatkan calon-calon ad hoc ini dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, ini yang agak-agak susah, terutama di daerah-daerah yang memang notabene dalam tanda kutip pendidikannya di desa itu belum terlalu tinggi. Karena persyaratannya memang harus minimal SMA. Ini yang di di pengawas. Ini yang agak-agak membuat kita susah. Ada beberapa desa, memang tidak semuanya, tapi ada beberapa desa yang memang kita nyarinya susah. Apalagi di PTPS-nya. Di PTPS kita secara di lapangannya kita kadang-kadang berebut dengan penyelenggara pemilu, dengan KPPS. Ini yang rodo-rodo kangelan. Bahkan akhirnya kita kadang-kadang memberikan memasok dari desa lain. Ini yang menjadi kendalanya. Ini dari tahun ke tahun di Batang itu masih ada seperti Kalau itu. di Batang sendiri, kecamatan atau desa mana itu, Pak, yang seringnya seperti itu? Yang sering seperti itu di Kecamatan Blado ada beberapa desa, di Kecamatan Bawang ada beberapa desa. Ini memang harus menjadi perhatian khusus. Mungkin masalah geografis juga, karena berada di daerah tertinggi. Ini kan yang agak-agak susah. Seperti itu, Mbak Eta. Oh, baik-baik. Kalau untuk jumlahnya sendiri, Pak, di tingkat kecamatan itu pengawas pemilu ada berapa? Di tingkat desa ada berapa? Kemudian di PTPS tersebut ada berapa, Pak? Kalau di Kabupaten Batang itu dari di tingkat kabupatennya Bawaslu itu ada 5 orang, dibantu dengan staf dan kesekretariatannya. Terus di tingkat kecamatan yang disebut Panwascam itu ada 3 orang. Terus yang pemilihan kemarin atau pilkada serentak dibantu oleh 8 stafnya. Staf dan sekretariatnya ada 8 orang itu di tingkat kecamatan. Terus dikalikan 15 kecamatan. Itu kan lumayan lah. Terus di tingkat desa itu ada 1 orang di tingkat desa yang namanya PKD, pengawas kelurahan desa, itu sejumlah 248 PKD di Kabupaten Batang. Dan di tingkat TPS atau yang disebut PTPS itu pada saat pilkada kemarin, pilkada serentak atau pemilihan, itu ada 1.257 PTPS, karena 1 TPS ada 1 PTPS. Ini yang rada susah karena terlalu banyak, nyarinya susah. Kalau untuk masa kerjanya sendiri, Pak, apakah sama antara Panwascam, PKD, dan PTPS, Pak? Untuk perekrutan dan masa kerjanya itu sama apa beda? Nah, ini untuk masa kerjanya ini berbeda. Ini ad hoc antara Panwascam, PKD maupun PTPS itu berbeda. Kalau PTPS itu masa kerjanya hanya 1 bulan. Dari 3 minggu sebelum hari H sampai dengan seminggu setelah hari H. Terus untuk PKD kemarin ada sekitar dari bulan Juni apa terus sampai bulan Januari. Ini yang untuk Panwascam. Jadi berbeda-beda. Tapi kebanyakan di masyarakat itu mereka hanya tahu bahwa untuk pemilu itu hanya di hari H. Makanya yang menonjol itu PTPS-nya. Biasanya seperti itu, yang menunjuk PTPS-nya. Seperti hanya di penyelenggara juga, di KPPS-nya. Itu yang bikin heboh, bikin ramai di situ, karena setahu masyarakat bahwa pemilu itu hanya pada saat hari H saja. Padahal proses pemilu itu kan panjang berbulan-bulan.
bahkan 1 tahun lebih itu proses pemilu itu kan dari persiapan, terusan perencanaan, terus sampai dengan penetapan dan pelantikan. Prosesnya panjang dan itu setiap proses itu butuh pengawasan, Setiap prosesnya, setiap tahapannya itu butuh diawasi di masing-masing tahapan. Seperti itu, Mbak Ita. Kalau terkait dengan pembentukannya, Pak, jadi Panwascam itu yang membentuk siapa, PKD itu yang membentuk siapa, PTPS siapa, apa, semuanya itu dibentuk oleh Bawaslu atau jajaran di bawahnya? Untuk Panwascam dan PTPS dan PKD itu dibentuk oleh Bawaslu sesuai dengan juknis yang ada dan sebagainya. Terus untuk PTPS itu rekrutmennya kan terlalu banyak, nggak mungkin untuk direkrut di tingkat kabupaten, maka untuk PTPS ini direkrut di tingkat kecamatan dengan atas nama Bawasluan seperti itu. Kalau perekrutannya sendiri seperti apa, Pak? Prosesnya? Prosesnya dari proses pendaftaran, terusan ada seleksi administratif, setelah itu ada tes tertulis atau CAT, terus ada tes interview, terus selanjutnya selesai. Itu. Jadi ada tahapan-tahapan, tidak langsung ujuk-ujuk sampai jadi Panwascam sampai PKD, enggak, tapi ada prosesnya dan itu benar-benar kita jalankan dan kita seleksi dengan baik untuk menghasilkan pengawas-pengawas yang benar-benar berkualitas. Dan memang selain berkualitas juga punya integritas. Ini yang harus kita kedepankan ketika jajaran pengawas pemilu itu baik dari Bawaslu sampai dengan ad hoc-nya, sampai dengan PTPS-nya itu memang punya kualitas yang bagus, punya integritas yang bagus, maka saya yakin masyarakat akan percaya bahwa pemilu ini di Kabupaten Batang khususnya diawasi dengan benar-benar diawasi orang-orang yang berkualitas, sehingga prosesnya pun berkualitas dan hak yang akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Itu ininya di situ. Selain menjaga prosesnya benar-benar memang biar sesuai dengan aturannya, juga untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ini yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan publik. Seperti itu. Kalau untuk dari setiap tahapan itu, maksudnya setiap misal pemilu terus pilkada itu, untuk partisipasi perempuan dalam mendaftar menjadi pengawas ad hoc itu, apakah masih menjadi kendala sampai saat ini atau sudah clear, Pak? Untuk di Kabupaten Batang secara keseluruhan, secara Kabupaten Batang itu alhamdulillah tidak terlalu. Cuman part-partnya kadang-kadang ada di desa yang lebih, ada suatu desa yang memang tidak ada pendaftar perempuannya seperti itu. Jadi kalau diakumulasi satu kabupaten sih nggak terlalu bermasalah. Tapi ketika di part-part di desa-desanya ada beberapa desa yang dari perempuan ini kurang. Ini juga menjadi salah satu menjadi kendala kita dan menjadi PR kita, bagaimana kedepannya di pemilihan yang akan datang para perempuan ini dan masyarakat khususnya bisa bergairah dan punya keinginan untuk menjadi bagian dari pengawas pemilu, bagian dari sejarah pemiluan seperti itu. Berarti ini PR untuk Bawaslu Kabupaten Batang ya, Pak, ya. Itu kiat-kiatnya gimana, Pak? Biar misalnya mau mendekati pemilu yang akan datang nih, berarti apakah melakukan sosialisasi atau seperti apa untuk sebelum perekrutan pengawas ad hoc sendiri? Ini nanti kedepannya dari Bawaslu Kabupaten Batang ini akan selalu memberikan motivasi, memberikan pendidikan pemilihan, pendidikan pemilih terhadap masyarakat, sehingga masyarakat itu mulai akan sadar bagaimana kita memberikan pandangan-pandangan tentang demokrasi dan sebagainya terkait dengan permasalahan yang tadi, sehingga nanti masyarakat akan mempunyai keinginan, mempunyai rasa minat bagaimana beliau-beliau ini akan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu itu. Memang harus intens untuk memberikan
edukasi, memberikan sosialisasi. Karena ketika sosialisasi saja, ketika tidak ada edukasi, rasanya kurang greget. Bagikan misalnya makan tanpa minuman seperti itu. Dua-duanya penting, antara sosialisasi dan edukasi. Seperti itu. Di berita itu kan setiap ada pemilu atau pemilihan, itu kan pasti ada beberapa berita yang berseliweran, entah itu hoax atau benar ya Pak ya. Ada beberapa, misal pengawas pemilu yang sampai meninggal, melahirkan di tempat atau seperti apa, atau kecelakaan. Nah, untuk Bawaslu Kabupaten sendiri atau di daerah Kabupaten Batang sendiri itu untuk kondisi kesehatan pengawas ad hoc pada pemilihan kemarin itu gimana Pak? Untuk di Kabupaten Batang, perlu Mbak Eta ketahui dan sahabat-sahabat ketahui bahwa untuk menjadi pengawas pemilu ad hoc terutama, itu kan ada beberapa kriteria. Salah satunya adalah tes kesehatan. Nah, ini tes kesehatan. Bagaimana kita mencegah hal yang seperti dikatakan Pak Eta tadi, kemungkinan terburuknya, maka diatasi dengan tes kesehatan dulu. Apakah benar-benar orang itu layak untuk menjadi pengawas pemilu dari sisi kesehatannya atau tidak? Ini pada saat pendaftaran ini mereka harus sudah melampirkan surat kesehatan atau surat dari dokter. Jadi kita harus tahu kesehatan orang ini seperti apa, layak atau tidak, kuat atau tidak. Ini sudah disiapkan seperti itu. Makanya alhamdulillah di pemilu 2024 ini dan di pemilihan atau pilkada serentak 2024 ini tidak terjadi masalah seperti itu. Tidak seperti di pemilu yang kemarin. Meskipun di pemilu 2024 lebih banyak surat suara, tapi alhamdulillah di Kabupaten Batang tidak ada kasus yang mencuat seperti itu. Berarti keberadaan pengawas pemilu tingkat ad hoc atau pengawas pemilu ad hoc itu sangat krusial ya Pak ya? Ya sangat krusial Mbak. Apalagi mereka langsung di lapangan berhadapan dengan penyelenggara dan teknik pada hari itu banyak dipantau oleh masyarakat. Jadi kinerja mereka benar-benar dipantau. Pengawas pemilu di tingkat desa TPS itu mengawasi jalannya pemilu di TPS, mengawasi penyelenggara pemilu juga mereka, tapi diawasi oleh masyarakat. Ini kan yang paling asik di situ. Jadi mengawasi juga diawasi oleh masyarakat. Apalagi sekarang masyarakat di Indonesia sudah luar biasa. Mereka baikkan CCTV, ya sudah CCTV. Sekali melakukan kesalahan sudah kena semua. Ini bagusnya seperti sudah saling mengawasi. Jadi kerjanya benar-benar memang harus bagus. Itu berarti terus harus dibekali dengan BIMTEK atau semacamnya itu Pak? Iya, setiap ad hoc ini sebelum bekerja maka harus dibekali dengan ilmunya, harus dibekali. Ibarat prajurit ketika mau tempur tidak dibekali senjata, tidak dibekali tentang ilmu taktik perang kan susah. Makanya para ad hoc ini, baik itu tingkat Panwasca, baik itu tingkat PKD, baik itu tingkat PTPS, mereka kita bekali. Kita bekali dengan ilmu-ilmu yang ada, aturan-aturan bagaimana, strategi pengawasannya bagaimana, teknik pengawasannya bagaimana, dan sebagainya. Jadi dan kita juga nyari, yang rentan-rentan permasalahannya di mana, muncul-munculnya permasalahan di mana, udah kita mapping. Jadi pengawas pemilu benar-benar harus bekerja dengan temenan dan punya bekal. Tapi ketika mereka tidak mempunyai bekal yang cukup, ketika pengawasan malah bingung, malah jadi blunder dan sebagainya. Ini yang kita lakukan, kita selalu memberikan BIMTEK, memberikan pelatihan dan sebagainya. Ini seperti itu. Baik Pak, ini sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Kita sudah berbincang-bincang terkait dengan keberadaan pengawas pemilu, baik di tingkat RI sampai dengan pengawas ad hoc, penyelenggara pemilu dan lainnya. Terima kasih sahabat Bawaslu telah menyaksikan ngabuburit pengawasan ini. Semoga untuk apa-apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa dapat diterima oleh seluruh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Terima kasih. Mari Pak, kita pamit dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.